Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kapanpun kalian dengerin atau nonton podcast ini. Sebelumnya kalian aku lupa, aku dari kelompok 17 KKN Banjarbaru Utara. Jadi podcast ini adalah kolaborasi antara KKN kelompok 17 Banjarbaru Utara dengan SMK Telkom. Nah, jadi di sini kita bakal sedikit ngomong-ngomong tentang gimana perasaan mereka atau manajemen stres mereka nanti untuk di masa pandemi ini. Jadi pembelajaran daring itu mereka gimana sih ngerasainnya gitu. Nah, jadi di sini ada dua orang yang cantik dan ganteng. Oke. Bisa kenalin dulu kali ya. Kenalin dulu siapa? Nama saya Luisa Lenita Rolina Sinanda, sering dipanggil Luisa. Kenalkan, nama saya Harith Fajar Afrikan, biasanya dipanggil Harith. Oke, Harith sama Luisa. Sekarang lagi sekolah atau gimana? Atau masih libur? Lagi diliburkan. Lagi diliburkan. Buat podcast ini ya. Oh iya dong. Senang mantap ya. Oh jelas. Oke. Nah kemarin kan ada, sebelumnya kalian udah ngelakuin apa sih? Maksudnya pas ini kan udah semester baru gitu ya. Udah ada apa aja sih yang kalian lakuin gitu? Selama dulu semester belakangan ya? Ya enggak, pas ini semester baru aja. Oh, semester baru. Awal semester ini. Cuman satu acara PLS kemarin. Oh gitu. Kan jadi panitia gitu ya? Ya, jadi panitia. Gimana rasanya jadi panitia untuk acara virtual gitu? Sebenarnya Susah sih. susah, ribet, nggak kurang asik juga ya karena secara virtual. Bukannya kami kayak pengen bagian marah-marahinnya, cuman kayak bosen aja selama 1,5 tahun. Apa-apa tuh virtual, apa-apa tuh secara online, apapun atau HP gitu. Gitu. Bosen aja lebih ke ya apa namanya sih, kayak pusang gitu aja menang HP ya. Oke, kalau Luis gimana? Aduh boring itu. Kayak kalau nyari gamenya tuh susah kan kalau misalnya Ya. MLS biasa atau yang offline ya kan, gamenya bisa apa aja gitu. Kayak kerja kelompok atau apa, kalau ini tuh quiz gitu. Susah lah nyari idenya buat main-main. Karena ngerasain gimana sih dari awal sekolah, dari awal masuk sampai sekarang, kalian ngerasain Ya dulu sih enak ya karena nggak ketemu guru, apalagi kalau misalnya pelajaran guru killer kan nggak ada lagi deg-degan gitu. Tapi kalau sekarang udah lah, udah bosan. bosan gitu ya. Kalau ada gimana? Kalau untuk daring ya, dari awal emang awal ya seneng, namanya anak dikasih libur kan. Yang biasanya tiap hari ngeluh pengen seandainya bisa libur setahun, nah gitu kan, kayak di kelas. Dan itu benar-benar terjadi, tapi kalau saya pribadi enjoy ya karena selama daring ini lebih ke mencari kegiatan biar gimana sih biar kita nggak terlalu terbebani pikiran dengan COVID-19 yang ada gitu. Gitu. Terus kalau misalnya ini kan kalian tadi kan udah kayak jenuh gitu ya. Kalau misalnya gue sudah dari satu setengah tahun ya, sampai 1,5 tahun, kita udah benar-benar ngelakuin itu semuanya secara virtual gitu. Nah, itu hal stres atau kalian udah pernah ngalamin stres atau sampai depresi gitu? Sama karena kalian jenuh banget sama yang namanya Zoom atau Zoom atau virtual dan lain-lain. Kalau aku sendiri sih mungkin awal-awal tuh seneng ya kan. Kalau yang akhir-akhirnya tuh kayak kan manusia juga butuh yang namanya sosialisasi ya. Ya jalan-jalan gak dibolehin waktu. Gitu. Di situ susah lah kayak dulu tuh sempat kayak aku mau punya teman gitu. SMK aja gak punya teman dulu ya kan. Kamu punya teman ya gitu susahnya sih. Mungkin sempat stres tapi nggak sadar aja. Oke, kalau Hari sih gimana ya? Karena saya pemain game ya, khususnya
maksudnya benar-benar fokus di game di dunia kompetitif. Jadi kayak ya temennya emang di HP gitu. Ya cuman tetap kadang-kadang tuh ke rumah teman buat ya cari curhat, hiburan gitu kan. Yang namanya manusia tetap balik lagi butuh manusia yang lain buat hidup gitu. Tadi kan Luis sempat dari awal ya ngomong dari awal susah ya teman gitu. Terus sampai sekarang udah punya teman nggak? Udah dong. Oh udah. Jadi siapa? Oke. Karena sudah. Nah dari awal kan kalian udah susah gitu ya. Kalau Luis kemarin itu mengantisipasi, karena kalian online gitu, terus kalian baru gimana itu gimana? Antisipasinya ya. Kan waktu itu ada tetangga ya, jadi ngajak main game online lah. Mobile Legends ya kan. Habis itu ada diajak juga pakai aplikasi sosialisasi itu lewat internet. Jadi kita ngeliat internet Discord gitu lah, jadi bisa ngobrol sama orang gitu. Jadi seru-seru aja sih. Seru-seru aja. Terus kalau sama anak-anak sekolah, mungkin teman-teman sekolah gimana? Kalau teman sekelas, kalau tahun lalu sih memang susah kenalannya, apalagi cuma lewat WA. Tapi puji Tuhan ada sih teman. Bisa buat jalan-jalan sharing gitu. Iya. Tapi udah mulai banyak ya sekarang, udah mulai bisa kayak istilahnya kayak teman kayak offline gitu ya. Nah kalau Harit sendiri ada nggak kendala misalnya di awal-awal gitu pas kalian masuk gitu, kalian kan belum kenal sampai kali virtual gitu, belum pernah ketemu. Menurut saya ada banyak teman yang masuk sini. Gitu. Ya sama saya orangnya kan lebih mudah untuk bersosialisasi. Bisa terbilang enak lah untuk membiasakan diri di lingkungan baru. Jadi gampang aja buat cari teman. Kalau misalnya nggak dapet tuh ya udah teman-teman yang ada aja. Oke. Tadi kan kalian sempat kan udah nice out gitu, udah stres lah. Kamu nggak ngerasain kalau itu sebenarnya stres gitu kan? Kalau lagi tadi gitu. Nah kalau kalian sendiri untuk kalian antisipasi kalau misalnya stres itu gimana sih? Main game. Main game. Loh. Nah, main game sih. Iya loh, main game kan. Habis main, habis itu dikasar-kasarin Mobile Legends, ya kasar balik. Itu cara lampiasinnya gitu. Gitu. Terus kalau misalnya gini nggak, main game kan biasanya apalagi game yang kayak Mobile Legends gitu ya. Kayak kalian kalau kalah biasanya kan stres aja nggak sih? Aja ya, namanya juga lumayan. Gitu, jadi udah good flow aja gitu, udah kalah aja gitu ya. Oke, ada kalau misalnya kalau kalian dari misalnya kita kan atau refreshingnya kalian secara online, ada nggak sesuatu kalian misalnya yang dilakuin secara nggak online gitu, yang misalnya kalian atau kalian diem terus kalian misalnya meditasi dan lain-lain buat balikin moodnya kalian gitu, itu gimana? Ada beberapa cara sih olahraga. Aku lebih ke olahraga sih sempat kemarin tuh. Jadi benar tiap hari tuh olahraga buat ngisi jadwal aja, karena nggak ngapa-ngapain seharian. Makan, tidur, mulai besar, mulai kecil, udah tidur lagi. Jadi nambah kegiatan dan biar ngelepas stres ya bisa dibilang. Karena dengan olahraga ya lumayan lah, dapat sehatnya dia, hiburan juga iya. Olahraga. Kalau aku ya ada beberapa cara sih. Tidur. Itu semalam juga bisa tidur. Ya makanya tidur kan itu gimana sih? Tidur, doa, ada ngobrol atau keluar teman mungkin sekedar nggak curhat ya. Oke. Ganti gue. Oke. Nah, ntar lagi kan kalian belum mulai kan sekolah, kemarin juga ada kebijakan dari hampir kebijakan itu dilaksanakan bahwa kalian bakal adain pembelajaran secara luring gitu. Nah, nanti ini kan satu semester ke depan kalian bakal terulang lagi karena belum terlaksana gitu ya. Pembelajaran secara daring gitu. Nah, kalau kalian nanti kira-kira kalau misalnya ini ya, kalian untuk kedepannya itu berharap apa sih gitu? Misalnya atau kalian punya ide gitu buat pembelajaran pembelajaran daring itu supaya tetap bisa kayak luring itu gimana sih gitu? Ada nggak kayak gitu? Kepikiran gitu? Jadi apa ya? Sebenarnya nggak bisa dipaksain sih kalau secara daring ya. Kecuali kita memakan waktu yang banyak. Khususnya kayak misalnya kita satu mata pelajaran itu kan sekarang sekolah cuma sampai jam 12:30. Sedangkan secara offline kita sekolah sampai jam 5. Jam 4 ya, jam 4. Dimana secara offline aja kita kadang nggak bisa nangkap semua pelajaran gitu. Disampaikan secara offline, kita face to face, nanya langsung angkat tangan. Nah,
Sedangkan di Zoom atau di Google Meet itu kan kita ngumpul 100 orang, Iya. belum dapat gengsinya buat nanya, belum malunya, Hmm. belum takut salah dan diketawakan oleh orang banyak. Oke. Nah itu jadi tekanan buat siswa-siswa, kadang bikin, padahal saya nggak tahu nih apa sih ini gitu. Tapi saya pengen nanya, jadi gengsi sama takut takut salah. Nah itu tuh yang bikin, yang saya bilang pelajaran itu nggak masuk 100% ke siswa gitu. Gitu ya. Oke. Karena secara online nggak bisa dipaksain, mau gimana pun ya tetap balik lagi ke siswa masing-masing. Dia mau belajar apa enggak gitu. Jadi tetap harus ada Iya, belajar di luar dari lingkungan, belajar dari sekolah gitu ya. Iya, benar. Nah, kalau Luis gimana Luis? Apa ya, kalau misalnya nanya ya kan, kan kita tuh digabung jadi satu jurusan ya kan. Oke. Oh langsung gitu Iya, semua udah kelas ya kalau gitu. kalau satu kelas kan kita, kalau orang kelas bisa ngargain kita lah kan, kita orangnya ada, mereka tahu Iya. ya kan. Kalau satu jurusan kan mereka nggak tahu kita gimana, kayak gimana, takutnya kalau nanya tuh kayak ganggu kelas nggak sih, gimana nggak sih gitu. Itu mungkin yang buat malas tanya, jarang nanya. Apa kalau jawab cepat-cepatan, belum lagi kalau mic-nya rusak, belum lagi kalau ibunya ngelek, gitu sih. Itu bukan cuma contoh tapi udah pernah kejadian, sering malah yang ya berantem gara-gara cuma cepet-cepetan jawab, Iya. atau kita salah ngomong bikin orang lain tersinggung. Misalnya kita jawab tapi bikin kayak seolah kita nyindir dia, padahal enggak gitu. Iya. Nah Karena mungkin kan belum kenal mungkin Nah, itu dia. belum kenal langsung sosialisasinya orang secara online. Terus mungkin apa ya? Ya karena mungkin kalau online itu kita nggak ada body language, kita kurang. Iya. Gitu. Kayak gerakan-gerakan kita cuma ngomong gitu. Terus intonasi ya segitu. Mungkin karena juga sebenarnya nggak tahu background kita kali Iya, itu dia. Kan orang Batak gitu ya, lu sama Batak ya. Misalnya, biasanya ngomongnya agak ini gitu. Ngegas ya. Emang orangnya kayak gitu. Emang orang yang gas. Kan kalau misalnya kelas kan tahu aku Batak gitu misalnya, mereka tuh tahu aku tuh masih kurang di pembelajaran ini gitu, jadi mereka masih ya, Bisa ini namanya respect. nulis lah gitu, memang kayak gini gitu. Tapi kalau orang lain yang nggak tahu saya Batak gimana, apa tuh kok kasar banget, padahal biasa aja intonasinya gitu padahal. Oke, nah jadi sebenarnya intinya gitu ya, sebenarnya pembelajaran luring ataupun daring itu kan ada benefitnya masing-masing gitu ya. Maksudnya ada hal yang lebih menguntungkan dari sisi lain, misalnya dari si daring kalian istilahnya bisa belajar dari rumah gitu, terus Ya. kalian nggak keluar, misalnya kalian biaya bensin dan lain-lain, kalau kalian suka sini dan lain-lain kayak gitu. Jadi sebenarnya pembelajaran luring pun ada, kalian bisa bersosialisasi. Tapi kalau kalian lebih prefer, sebenarnya kalau kalian memilih gitu ya, kalian tuh lebih memilih pembelajaran daring atau pembelajaran luring sih sebenarnya. Apa pembelajaran offline sih, soalnya Offline, betul. kalau offline kita masih bisa sharing satu sama lain, kalau daring kan masih kayak malu-malu. Kan tipe orang beda ya, ada yang lebih enak nanya langsung, ada yang ngechat. Biasanya kan benar. susah juga ngechat ya kan, kalau ngomong kayak gini salah nggak ya, mending telepon langsung ya kan. Nah mungkin itu sih siswanya, mending offline sih biar bisa sharing langsung gitu, biar orang nanya tuh kayak nggak gengsi, jadi makin Nggak sosialisasi takut. makin tinggi gitu. Nah kalau hari gimana? Pengen sih sekolah offline karena ya bosan aja udah di rumah gitu. Cuman kalau bisa saran dari saya pribadi untuk sekolah offline itu waktu pembelajarannya itu jangan sampai memakan setengah hari gitu. Karena kurang efektif kita seharian di sekolah. Ya benar kita belajar, cuman kadang yang bikin bosan ya belajarnya terlalu lama. Nah iya gitu. Belum lagi PR kan, masing-masing pelajaran. Misalnya sehari ada berapa? 4 atau 5 pelajaran. Dan masing-masing pelajaran kita dikasih PR gitu. Ada tugas. Nah itu bikin ya kita pusing sendiri buat sekolah gitu. Jadi kayak waktunya untuk sekolah aja gitu lah. Ya. Kalau misalnya pelajaran offline mungkin susahnya karena saya dari dulu swasta mungkin ya, jadi tugasnya lumayan banyak. Jadi kayak kalau sekolah tuh kayak isinya kok tugas gitu. Nah, ya gitu. Satu hari kok tugas gitu. Kalau offline mungkin tugasnya lebih dikit karena kita kan diam-diam doang ya. Iya. Kalau misalnya nggak ditanya guru kita bakalan jawab. Kalau nggak dicari bener-bener dicari temen ya kan, itu dicari dulu baru kita oke Oh dicariin lagi masih jawab lagi. Mungkin kayak gitu sih, mungkin kayak susah lah. Kalau offline tuh mending pembelajarannya tuh kayak langsung duduk
belajar misalnya 8 jam ya, udah belajar 8 jam ditambah PR. Waktu istirahat kita dipakai tidur, sedangkan kita di sekolah waktu belajar nggak boleh dipakai buat tidur. Iya, benar gitu maksudnya. Belum lagi namanya anak pasti butuh hiburan, bukan sekadar yang kita main-main, cuman kita selama hidup kalau misalnya nggak punya waktu self healing, hiburan itu bakal stres, terbebani di pikiran. Apalagi masa remaja tuh masa-masa yang indah gitu ya, katanya. Sama Abil juga ya. Masih Iya, tapi iya, jangan iya. menyanyiakan gitu. Apalagi kan orang-orang keren kayak gini masih gampang stres, labil kan, rasanya gampang teraduk kayak gitu. Masih Iya. kayak emosinya Labil. belum. Iya, masih belum stabil gitu ya. Kadang kayak kalau emosi gitu kan, aku kenapa sih kayak aneh kok Mikir gini sendiri, sih tadi gitu. marah-marah. Kok tiba-tiba sih Iya. kayak cuma dia ngomong dong, Cak, kamu gini-gini, apa sih gak jelas gitu kayak. Habis itu kayak Masih aku kenapa sih gitu. Kan karena kita butuh teman buat sharing sebenarnya, kita butuh teman buat curhat gitu. Di offline tuh bisa, kalau online kenal aja enggak gimana mau curhat. Kayak tiba-tiba aku mau curhat nih soal pelajaran ini, lalu siapa gitu kan, aneh. Ketemu aja Bahkan Jadi belum. misalnya kan on cam semua nih, Ah. on cam tuh. Nah kok ada yang baru? Padahal emang udah sekelas dari lama, tapi emang baru bener-bener lihat aja, baru ngerasain oh ada orang ini gitu di kelas. Itu tuh dari 1 tahun. Iya, dari 1 tahun. Baru kalian tahu Iya, ya. baru nyadar oh ada ini. Kadang Zoom ya kan, Ah. ini kan karena kelas batu ada 2 ya, jadi rolling gitu. Kok aja baru sadar, oh ada ini. Oh ternyata dulu aku sekelas sama ini. Gitu Iya. Kayak, oh aku baru tahu. Sebenarnya itu tadi daring sama luring itu benar-benar ada, tapi Plus minusnya. masing-masing Iya. gitu ya. Kalau di dirasa pandemi kayak gini kita nggak mungkin maksain gitu, karena ya resiko juga gitu. Mungkin kalau offline tuh kita nggak pernah jurusan lain. Iya benar. Iya, benar. Fokus di jurusan kita sendiri aja. Iya, apalagi kalau kelasnya beda-beda ya kan. Apalagi ya gitu. Mungkin kelas sebelah tuh sebenarnya kita belum bisa kenal gitu Iya. ya. Dulu ya kakak kelasnya kan, bisa tiba-tiba kamu padahal kakak kelas gitu. Oh iya, karena nggak tahu gitu. Karena nggak tahu itu. Ah. Kalau online kan mungkin karena kita pernah lihat mukanya, Hmm. kayak aku pernah deh lihat ini gitu. Ini Tapi kadang bukan di kamera pun dengan yang di real life kok bukan kayak gini perasaan di kamera gitu ya. Sebenarnya luring dan daring terus minusnya ada, terus tapi kalau daring kemungkinan untuk lebih stres tuh lebih lebih berpotensi untuk stres seperti itu. Nah jadi Aku mau nanya dong. boleh. Kalau misalnya kakak tuh yang udah offline, Oke. lihat kalian dari ini kayak Sampai sekarang gitu atau hampir 2 semester ya aku udah daring gitu, tapi aku nggak nemuin feelnya aku kuliah karena praktikum kan. Balik lagi kalau misalnya kuliah sama lebih ke praktikal kan. Iya, iya. Kan dari Iya, akhir iya. Lebih ke skill dan keahlian. lebih ke beda gitu, beda kalian sama SMA gitu ya. Nah itu yang benar-benar yang dari awal dari pertanian gitu. kita kalau misalnya diajarin materi sekali praktek mungkin kayak masih ada yang nyantol. Iya. Iya, cuman materi nggak dipraktekin ya hilang. Materi kan kalau kalian didengerin. Iya, kalau enggak. Kalau kertas Iya. Gimana ya? Sebenarnya itu tadi gitu. Kalau aku ya, kan mengkomparasikan antara daring dan offline ini, kalau aku memang lebih prefer luring gitu, sama itu tadi kita bisa melakukan praktikal secara langsung, kita tahu quality circle kita itu yang mana, kita bisa Ya, memilah gitu. Benar-benar kayak misalnya gampang kena tipu lah, gue kena tipu dalam tanda kutip ya gitu. Kita bisa nanti ya dia dicek baik kamu dia belum tentu ternyata dia slot dari dia aslinya belum tentu kayak gitu sebenarnya. Cuma kalau dapat praktek magang mungkin nanti bakalan kaget banget sih. Aku udah expect sih kayak bakalan kaget. "Wah, ini apa?" gitu Ya, mungkin karena gitu. nggak pernah praktek selama ini. Praktek sendiri-sendiri kan tidak lewat komputer kan. Oke. Udah panjang banget, terima kasih Luis sama Harit gitu ya, udah sharing-sharing tentang hubungan manajemen stresnya dan pengalamannya gitu ya selama pembelajaran daring gitu. Harapannya nanti bisa kalian ya bisa offline lagi dan kalian meskipun offline kita tetap Sistemnya juga lagi. iya tetap motivasinya masih kuat gitu Ya. aja gitu ya. Oke. Setelah ini kita bakal ada psikolog dari SMK Telkom gitu. Jadi nanti kita akan bincang-bincang lagi dengan beliau tentang gimana manajemen stres yang baik. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Balik lagi sama saya Lukman.
menyambung sesi yang kedua bersama ada Kalintang di sini. Untuk gimana sih nanti dari pandangan psikolog khususnya yaitu tentang manajemen stres dari anak-anak di SMK Telkom. Sebelumnya kita untuk podcast ini kita udah melakukan standar protokol kesehatan semuanya dari saya sendiri, kemudian Kalintang dan di sini ruangan udah clean juga, jadi saya izin untuk melepas masker gitu ya. Wow. Udah agak aja ya. Kalau belum jelas. Oke, Kalintang lagi sekarang lagi sibuk apa? Sibuk satu skripsi. Oh, satu skripsi. Oke, Ini udah semester akhir. Nah. Yang kedua ya ini sibuk membantu dari BK aja, cara membantu SMK untuk penanganan stres dan lain-lain di masa pandemi. Oke, kalau misalnya ini kan kakak tadi kan udah katanya membantu penanganan stres anak-anak ya. Kalau di SMK Telkom sendiri banyak nggak? Kira-kira stres tuh di kalangan siswa tuh udah wajar gitu nggak sih atau kayak Wajar nggak wajar ya sebenarnya kalau dalam psikologi sendiri itu stres itu adalah bisa jadi hal yang negatif, bisa jadi yang positif. Tapi konotasinya selalu negatif kan. Sedangkan mungkin stres itu bisa jadi dia pembangkit supaya dia lebih produktif. Biasanya kan orang stres itu dalam thinking, ya kan? Jadi aduh gimana nih kita dari apa kita nggak bisa ini, kita nggak bisa itu. Jadi kita harus melakukan itu lebih baik. Tapi kadang kalau misalnya di masa pandemi seperti ini, otomatis stresnya akan berubah jadi negatif. Dan untuk anak-anak sendiri ya itu tuh belum terlalu awam. Mungkin karena masih muda dan maksudnya bukan karena mereka untuk stres. Mungkin cuma sekedar yaudahlah aku stres dalam artian pusing, ngerjain tugas, apa. Cuma secara keseluruhan dia belum paham apa sih sebenarnya stres atau gimana sih stres itu gitu. Seperti mungkin kayak tadi si Luis bilang gitu ya, tadi katanya dia mungkin nggak sadar bahwa itu stres gitu. Mungkin si hari itu dia kayak gitu. Jadi mungkin kalau misalnya kayak stres itu kan ada tahapan-tahapan ya kalau kayak mereka kalau kebanyakan di siswa SMK Telkom itu merasa stresnya tuh sampai tahap mana sih gitu ya? Itu tuh sebenarnya ini ada dari yang namanya dari SMK Telkom ini kan ada yang namanya memvisit. Jadi dari kami dan lain-lain itu ada beberapa anak yang memang dia sudah tahu dia stres, bahkan meminta untuk konseling. Maksudnya dalam artian bisa konseling psikolog yang lebih profesional atau ke BK kalau dia merasa ragu. Nah, tapi juga akhirnya dari hal itu berarti kan secara keseluruhan orang nggak tahu ya, aku tingkat stres mana nih. Akhirnya dibuatlah salah satu survei. Nah tadi kita obrolin, jadi kan aku dan tim BK akhirnya ya udah kita bikin survei yang mana mengukur tingkat stres anak. Dalam psikologi sendiri itu ada namanya alat tesnya. Lalu kami olah dalam Google Form. Jadi nanti ketika itu diolah data dia sudah ada dia masuk stres berat, tinggi, atau memang sudah ekstrim atau tinggi ya, atau bahkan mencapai depresi. Nah dari situ banyak banget akhirnya ketahuan yang awalnya mereka nggak tahu nih aku stres berat atau stres ringan, akhirnya tahu meskipun mereka nggak tahu skornya ya, maksudnya mereka nggak tahu kan maksudnya aku stresnya ini apa, cuma dari kami sendiri dulu ya oh ternyata banyak banget nih anak-anak yang stresnya lumayan banget tinggi itu, dan kemungkinan menuju untuk depresi itu kemungkinannya sangat besar. Jadi banyak gitu ya dari segi ruang banyak banget. Jadi bahkan itu bisa sampai hampir 50% itu mereka hampir ke stres yang sedang, hampir ke berat. Itu kan bahaya banget kan? Iya. Apalagi mereka kan lagi di masa remaja gitu. Labil banget emosi berusaha banget. Dan kira-kira kalau misalnya dari sekolah gitu ya, ini apalagi masa main kayak gini gitu ya. Kalau aku sendiri juga, aku kuliah kuliah sebenarnya gimana ya? Dari segi mungkin kalau mungkin feelnya untung masih sempat gitu ya di semester 1 sampai semester 4 tengah gitu ya. Offline gitu. Dan itu benar-benar kayak kuliah benar-benar kayak ada praktikum, kemudian kayak sekarang kalau punya ospek gitu ya, kemarin ada yang ospek bareng-bareng di Zoom lagi gitu.
kuliah kan benar nggak ada praktek yang lain gitu. Bahkan dari cara belajar pun itu kan beda-beda kan. Ada yang misalnya atau kayak nih Telkom kan SMK, karena dia harus bekerja lapangan. Sedangkan yang bikin itu dulu salah satu berkas-berkasnya karena mungkin yang kayak jurusan multimedia atau apa ya, maksudnya yang RPL itu perangkat mungkin nggak apa-apa, mereka bisa lewat laptop, jadi mereka bisa di rumah. Sedangkan kalau yang TJA dan TKJ itu mereka harus ke lapangan karena mereka harus tahu nih, ya maksudnya mereka harus pegang mana nih kabel yang untuk ke jaringan yang mana. Nah berarti kalau misalnya dari situ, meskipun dari data mungkin dari data yang kemarin kami lakukan nggak terlalu banyak untuk TJA dan TKJ, tapi itu cukup. Maksudnya dalam artian itu adalah alasan mereka bisa stres karena mereka nggak tahu gitu. Sedangkan kan belajar kayak mungkin kamu sendiri kan ada yang belajarnya aku nggak bisa nih visual, biasanya menggunakan lebih masuk atau harus memegang benda atau apa gitu. Itu yang sebenarnya akhirnya mereka stres, akhirnya mereka down. Jadi nilai mereka otomatis turun. Kalau nilai turun, stres dong. Kan overthinking dan lain-lain. Itu yang dari awal, maksudnya permasalahan awalnya itu seperti itu. Oke, jadi ngarah juga ke nilai juga ya. Nah, jadi rata-rata stresnya itu ada dua, atau belajarnya atau memang karena nilai. Kalau untuk anak yang sekolah ya, maksudnya yang nilai stres itu ada permasalahan kedua. Jadi itu yang mungkin bikin mereka stres berat gitu ya. Mungkin tadi kan tentang bilang gitu ya, ada sebenarnya dari jurusan mungkin dari TKJ dan tadi TKJ itu kan mungkin itu potensi stresnya lebih banyak daripada yang mungkin. Tapi ya itu tadi balik lagi, kalau misalnya manajemen stres ya, kita jangan masuk ke manajemen stres, menyenangkan aja. Jadi kalau misalnya dilihat-lihat ya, untuk misal TJ dan TKJ itu mungkin tidak seberat, tidak dengan hasil itu tidak berat ya. Dan secara keseluruhan karena tadi bilang 50-50, jadi otomatis mereka masih yang bagus. Ya, jadi manajemen stresnya itu bagus juga. Ada beberapa anak yang sudah tahu, karena tadi nggak tahu dan mungkin dia udah minta untuk konseling, otomatis dia ya udah, aku tahu aku stres, akhirnya aku konseling dan merasa lebih baik. Atau ada juga yang mereka tahu aku stres nih, jadi aku melakukan hal lain. Apalagi sekarang libur, mungkin mereka bisa melakukan hal lebih banyak, dan itu bisa membantu mereka untuk ya udah, aku menjalani ini dengan perasaan yang lebih plong dan bahagia. Dan balik lagi dari pihak sekolah dan lain-lain itu juga membantu dengan cara kalau dari BK mungkin kami akan follow up. Jadi kayak gimana, apakah buat kalian hari ini, gimana, ada perasaan apa, ada masalah apa, mungkin nggak cerita secara keseluruhan karena kalau orang pun beda susah kan, susah kan. Kayak kita biasanya ketemu anak-anak ini, anak ini tuh kayaknya murung, oke kita aja ngobrol. Sedangkan kalau kayak gini kita nggak tahu, kecuali kita home visit itu tadi. Jadi akhirnya beberapa tuh ada yang bisa melakukan manajemen stresnya sendiri dan itu terjadi sangat baik. Nah, tapi kan apa ya? Mungkin sebenarnya ada satu dua orang gitu yang ngomong. Kan kebanyakan orang nggak ngomong. Bahkan untuk apalagi dengan kita ada stres gitu, disuruh ngisi survei lebih kayak sebenarnya ada potensi untuk benar-benar yang diisi nggak valid kan, kayak dia apa yang dia rasain benar-benar nggak ada. Sebenarnya perlu awareness juga dari dirinya sendiri gitu ya. Kalau aku ini aku stres gitu, terus berani ngomong. Karena apalagi lebih ke kalau misalnya anggapan orang stigma gitu, sedangkan psikolog dan lain-lain psikiater juga. Nah itu kan susah itu juga yang mungkin ya dari kami beberapa kali untuk bisa berani dan secara keseluruhan kadang aku nanya ke maksudnya ke guru atau ke siswa ya, itu kadang itu berpikir mereka takut untuk ke sekolah, awarenessnya itu sedikit gitu, karena mereka berpikir sekolah psikiater adalah hal yang paling jelek, maksudnya kayak gila nih, padahal belum tentu kita stres pun itu boleh di psikolog dan kita boleh konsultasi. Dan kayak tadi yang bilang kayak BK, konotasinya itu bermasalah. Padahal nggak juga, bisa jadi anak yang prestasi pun itu dapat atensi dari BK dan dapat perhatian gitu kan. Maksudnya secara general baik-baik saja gitu.
Jadi awareness-nya itu mungkin emang gak terlalu sebesar yang kita yang udah kuliah ya kan. Dan balik lagi dari lingkungan ada beberapa yang memang bilang kayak itu paling kurang ibadah. Pasti sering ngomong ibadah atau coba di rukiah ya nggak masalahnya lu coba. Tapi memang awareness untuk hal kesehatan mental itu masih sangat kurang. Apalagi yang benar di masa remaja. Iya masa remaja kan kayak kamu sendiri mungkin kadang waktu remaja kuat kan, maksudnya egoisnya masih tinggi, apalagi labilnya masih besar. Jadi kadang untuk merasa aware itu sedikit gitu, lebih kecil. Nah, terus kalau misalnya, apalagi gitu ya, susah untuk mendeteksi mereka ketika benar-benar secara online gitu ya. Stres mereka tidak susah banget. Nah, kalau dari sekolah sendiri gitu, ngelakuin apa gitu buat menangani ataupun tindakan preventif dari sekolah gitu untuk ya supaya anak-anak ini jangan sampai stres dari hal sedang atau sangat tinggi atau ekstrim tadi. Kalau dari sekolah kalau misalnya kemarin itu karena ada aku lupa sih kemarin itu ada deteksi kita tahu ada satu alat yang bermasalah, mungkin dari satu ya ada 2 dan beberapa anak yang cukup bermasalah. Akhirnya dari pihak sekolah oke, kita coba bikin untuk home visit. Itu materi yang pertama. Karena apa? Home visit dilakukan agar kita tahu apa yang terjadi di rumah dia, ada masalah apa atau kondisi di rumahnya. Itu jelas kan? Karena kalau misalnya kita di sekolah, kita nggak perlu visit, kita tahu anaknya. Kayak misalnya ada anak murung di kelas, kita datang tanya, mau kenapa? Atau kita tanya temannya, dia kenapa kok suka murung? Itu enak. Jadi kalau semua tutup kamera, ayo. Ini kita sekolah juga gitu. Karena kalau nggak disuruh buka kamera, kita nggak tahu. Makanya kadang kan guru ingin kita buka kamera, maksudnya kita tahu. Dari dalam muka kan kelihatan, maksudnya kayak lagi sedih atau lagi semangat itu kan kelihatan. Makanya itu yang tindakan pertama adalah home visit untuk mengetahui apa yang terjadi ketika di rumah. Dan home visit ini sebenarnya tidak hanya untuk yang masalah, kami pun home visit ke yang berprestasi agar memotivasi dia. Dan itu ada, maksudnya siapa tahu dalam dibalik dia berprestasi dia juga stres atau dengan kondisi rumahnya seperti apa. Otomatis supaya dia tidak ngedrop, kita harus datangi untuk memberikan semangat. Dan yang bermasalah pun begitu, kita tanya gimana keadaan kamu, kita tanya ke orang tua gimana bu anaknya dan lain-lain. Dari situ kita dapat data. Nah itu adalah data pertama yang kita punya. Kedua itu kan kalau home visit kita nggak mungkin nih 600 orang kita datang. Iya kan? Apalagi rumahnya di Kaltim atau di Kalbar kan banyak. Otomatis kita melakukan survei. Oke, kita dari sini dari kita melakukan home visit berarti akan ada banyak anak yang seperti ini. Ya kan? Otomatis itu. Oke, kita lakukan survei. Survei dilakukan langsung kita kirim form untuk kelas 11 dan 12. Oh maaf, 10-11 karena 12 waktu itu sudah lulus, jadi ini yang 10 yang naik sekarang. Oke, kita langsung survei menggunakan kalau di psikologi namanya BDI test. Kalau BDI test itu kan agak secara universal ya dan boleh untuk dilakukan. Kita kami olah berdasarkan itu. Kita olah segala macam. Oh, ketika kita olah data, kita tahu nih ternyata banyak banget anak yang cukup stres bahkan untuk masuk depresi. Nah dari mereka, oke, kalau dengan hal ini apa yang kita lakukan? Akhirnya agar tidak terjadi hal seperti itu lagi, kita bikin setiap seminggu sekali itu kita akan adakan konseling kelompok. Setelah tadi survei kita lakukan, oke, yang dilakukan adalah konseling kelompok. Kalau konseling kelompok kan jatuhnya kayak kita diskusi, gitu kan? Kita tanya satu-satu, apa masalah kamu, dengan satu kelompok ini 5 orang. Otomatis melalui Zoom. Itu harus kan, dengan tetap menjaga progres, kita melalui Zoom. Kita tanya, jadi nanti kadang gantian antara aku atau BK kan apa permasalahannya. Oke, itu adalah yang selanjutnya. Lalu setelah konseling kelompok barulah kalau memang dia bermasalah dan lain-lain kita rujuk. Bukan dalam artian kita bikin surat rujukan ya. Maksudnya kita sarankan, nak atau pak, bu mungkin bisa ke psikolog yang lebih profesional. Misalnya aku mungkin akan aku sarankan ke psikolog yang aku tahu dan dia ada di Banjarbaru atau di sana. Coba ibu kesini, coba ibu kesini. Kalau memang memang benar penanganan lebih serius, harus kan sebelum terlambat lah ibaratnya.
Itu yang kami lakukan. Kalau memang nanti dalam proses kelompok tidak ada perubahan atau misalnya memang sudah tingkat parah, otomatis kita lebih baik kita ini. Atau nanti juga dari kita pun membantu mereka untuk mengantarkan mereka atau memang kalau mau ditemuin ayo dan aku dan guru BK lainnya akhirnya berusaha untuk siap-siaga. Kan orang yang namanya stres dia tiap waktu 24 jam 7. Benar itu. Jadi otomatis kita ya mungkin stay on kontak. Otomatis ini kalau saya jaga-jaga kalau misalnya Kak boleh cerita nggak? Boleh otomatis. Jadi oh ya udah oke. Mungkin yang akan kita lakukan untuk ini tahun ini 2021 untuk mengurangi tingkat stres itu kita lakukan. Nah, sebenarnya apa sih menurut tadi kita banyak banget ya kayak mungkin dari segi mereka belajarnya dari yang paling atau ngambil nilai mungkin ketika nilai dia belajar juga nggak maksimal gitu ya nilainya dia makin stres lagi gitu ya. Nah dan sebenarnya kayak apa yang mereka bikin belajar itu stres apa sih gitu ya apa ya kalau kita kan belajar ya tapi kenapa sih mereka stresnya gitu stres belajar ada yang namanya stres akademik. Jadi akademik stres itu kemarin aku baru ngasih waktu ospek. Ini akademik stres itu terjadi karena ini aku baru lagi karena dia tekanan dari satu waktu belajar. Waktu belajar kan kita macam-macam. Kan kamu waktu belajarnya cuma 1 jam. Habis itu istirahat dulu 5 jam. Aku sudah 5 jam istirahat 1 jam belajar. Itu juga belajar. Itu satu. Lalu kedua tekanan nilai tadi. Nilai. Kalau misalnya dia punya tekanan dari luar, kamu harus nilai segini, kamu harus nilai segini nilainya. Itu juga itu yang menyebabkan stres akademik tadi. Yang selanjutnya adalah lingkungan atau orang tua. Biasanya kan kita nih anak bukannya mau menyudutkan orang tua, mungkin semua orang tua tahu semua anak-anaknya tuh pintar. Padahal semua anak pintar dalam bidangnya masing-masing. Kayak kamu misalnya sukanya nih kayak gini yang maksudnya ya tadi misalnya sukanya yang bertahan dan lain-lain. Tapi orang kamu harus akademiknya bagus, kamu harus pintar matematika dan fisika, padahal belum tentu. Nah, itu yang membuat anak-anak stres karena mereka dapat tekanan dari lingkungan sekitar. Nah, itu yang kira-kira mungkin belajar ya udah kita akan belajar, cuma tujuan dia belajar itu apa? Iya kan? Kayak tujuan belajar ya kita mau kan. Kalau misalnya kita belajarnya dengan santai, maksudnya kita pikir ya udah cuma ulangan yang penting santai aja. Mungkin dia punya beban seperti kamu ulangan matematika dapat A. Otomatis harus belajar dengan tekanan kan? Di bawah tekanan kan? Itu yang membuat mereka akhirnya mengalami stres akademik. Makanya aku kemarin sampaikan di ospek supaya mereka paham apa yang akan mereka hadapi ketika masuk di sekolah. Berarti sebenarnya dari peran orang tua gitu dalam mengelola si anak ini terutama parenting parenting juga penting banget soalnya terus juga apa ya gimana kalau siswa ini juga harus aware-nya harus bisa menerima kalau mereka even mereka udah usaha gitu ya usaha banget tapi nilainya tetap jelek mereka harus juga bisa menerima itu karena kebesaran hati mereka juga mereka juga harus aware aku mungkin bukan bidang ini gitu. Tapi mindset yang ada sekarang ya lu harus bisa semua gitu benar itu sebenarnya mindset yang bagus ya mungkin bagus karena memang nanti kita di jalan ke depannya kayak gini yang misalnya aku notabene psikologi otomatis aku juga harus tahu teknologi kayak survei aku harus menggunakan teknologi yang ada tapi nggak semua orang bisa mengikuti hal itu. Nah kadang lingkungan kita menuntut kita untuk bisa semua itu kan yang kita kuliah dan kerja kayak gitu loh merasakan masa kamu kerja gini aja padahal ya memang beda di sini akhirnya terbentuklah stres-stres yang seperti itu dengan tuntutan dengan di bawah tekanan pressure itu kan masih ada gitu nah tinggal balik lagi apakah dia bisa mengatasi tekanan itu atau enggak ekspektasi mereka juga kayak harus bisa mengukur gitu ya aku belum maksimal di sini dan belajar mungkin ekspektasi juga harus bisa diukur itu sebenarnya yang selalu apa ya maksudnya orang-orang itu quote yang benar jangan berekspektasi terlalu tinggi karena kalau misalnya kamu ekspektasi tinggi ketika kamu jatuh tidak sesuai akan sakit dan dari lingkungan pun mungkin ada juga yang bilang ya aku hidup hanya untuk memenuhi ekspektasi orang
adalah hal yang mungkin benar, tapi hal juga tidak yang maksudnya salah. Iya. Jadi kalau misalnya kamu mau hidup dengan ekspektasi orang, ya nggak apa-apa. Iya. Lakukanlah. Tapi kalau misalnya kamu memang tidak bisa untuk memenuhi dengan standar tinggi, ya hati-hati aja. Kalau nggak kamu kan tertekan dan stres. Gitu. Nah, terus tadi kan aku udah ngobrol-ngobrol ya sama Louis sama Hari. Jadi mereka lumayan tadi ya, lumayan kayak udah bosan juga, bingung juga, kayak udah kayak tapi juga ya udah lah karena udah terbiasa ini, udah nikmatin aja kayaknya udah ikutin flow-nya dan lain-lain. Tapi mungkin ada yang bisa kayak gitu dan ada juga yang enggak. Dan nggak semua orang bisa untuk dipaksain kayak gitu. Apalagi tadi ada keterbatasan fasilitas sebenarnya mereka gitu. Nah, kalau jaringan mungkin juga Panadim juga kemarin bilang banyak banget itu yang bermasalah mungkin kayak ini yang mulia dan teman juga itu adalah apa ya mungkin sepele fasilitas dan jaringan karena itu sangat efeknya besar gitu. Nah, terus kalau dari apa ya dari mereka tadi bilangnya itu kalau mereka manajemen stresnya atau mengelola kalau mereka pengen healing, pengen healing mereka main games, tapi kadang-kadang kalau main games kenapa bikin stres ya? Terus ada yang mungkin ada yang jalan-jalan, tadi juga di samping itu tadi juga yang ya mungkin curhat sama teman-teman. Nah, tapi dari apa yang mereka lakukan gitu, itu udah bener nggak sih dari mungkin dari sekolah kan self healingnya? Oke. Karena judulnya self healing, otomatis itu semua dari diri masing-masing. Cuma dari contoh kayak mungkin si Louis sama Hari tadi, itu adalah hal yang benar. Maksudnya berarti cara healing dia itu dengan main game, tapi dia mungkin kalau kalah atau misalnya ada masalah dia tidak serius. Jadi kayak pas serius, maksudnya udah kalah, udah main-main gitu. Dan itu tuh adalah hal yang bagus berarti dia lebih aware. Nah, ya kan? Maksudnya dari hal itu, aku stres nih, aku mau main game aja supaya nggak stres. Berarti untuk contoh Louis dan Hari tadi, itu adalah contoh yang sangat bagus karena mereka tahu dan otomatis dia tahu manajemen stres mereka seperti apa. Nah, kalau misalnya hal seperti itu dan psikologi pun, ya itu adalah hal yang bagus. Kalau gitu kan, kamu bisa mengatasi ketika kamu tidak tahu mau ngapain ketika kamu stres. Jadi ketika akhirnya kamu tahu, aku kayak gini aja, akhirnya terjadilah dan kamu melakukan self healing itu. Kalau lagi masalah kalau lagi apa nih kita misalnya keterbatasan keluar dan lain-lain. Iya. Nah kayak gini kan ada juga sekarang ada Netflix, ada Disney Hotstar dan View dan lain-lain. Mungkin ada yang nonton series, ada yang nonton film itu termasuk self healing dan perlu diingat self healing itu bukan yang maksudnya nggak harus mengeluarkan uang atau nggak harus untuk pergi apa dan itu masing-masing kamu mungkin keluar rumah untuk menghirup udara segar pun itu self healing. Atau mungkin kalau misalnya dari religius, mungkin ada religius, ada harus iya, kan itu tadi kayak misalnya tadi perlu kurang ibadah, nah mungkin yang memang dia punya religius yang ini, ya sholat, ada rus, atau yang non muslim ke gereja atau gitu kan. Jadi sebenarnya apa yang mereka lakukan baik lagi kalau mereka fun, mereka istilahnya lupa sama ini yang kebangkan ya. Nah ini juga mungkin yang balik lagi sedikit nyempil masalah kenapa mereka stres karena ketika mereka punya masalah di rumah, kalau kita kuliah atau kita sekolah, kita lupa sama hal di rumah, gitu kan? Otomatis kita teman-teman, kita misalnya ngebully teman, bercanda, maksudnya tuh dalam arti ngebully bercanda, ini kita happy. Nah itu yang terpenting adalah gimana caranya diri kita tuh happy itu tadi. Cuma karena pandemi, jadi otomatis mereka tidak bisa menyalurkan itu semua. Dan ada beberapa orang yang tadi cuma dia harus keluar rumah untuk healing, kan ada juga yang gitu. Itu yang mungkin bikin stres itu semakin tinggi dan mungkin untuk anak-anak yang usia gini mungkin ada yang nggak bisa naik motor, kayak siapa kan belum dapat SIM dan lain-lain dia nggak bisa kemana-mana. Otomatis stres dia akan meningkat. Jadi balik lagi gitu ya. Banyak. Balik lagi ke diri sendiri. Iya. Dan juga kayaknya juga harus bisa aware sama apa ya kejadian mungkin atau kondisi sekarang. Ya udah kalau misalnya nggak bisa jalan-jalan, coba cari yang lain yang kira-kira bisa menghibur kita. Yang nggak harus untuk keluar gitu. Benar. Bahkan meskipun keluar juga pun keluarnya mungkin cuma di teras. Iya. Nanti ngirup udara segar ya. Ngirup udara COVID ya. Hati-hati ya.
misalnya menurut aku kalau misalnya bisa pilih dan untuk jalan-jalan dan lain-lain mungkin boleh, tapi kalau memang disuntuk nih, aku pengen banget jalan, oke, patuhilah dengan brokers dan lain-lain. Atau datangi tempat yang memang sepi, kayak misalnya jalan-jalan ke daerah Tahura kah, jalan aja, habis nanti balik ke rumah, maksudnya udah feeling good dan misalnya merasa, oke, aku merasa lebih baik, udah pulang. Dan itu adalah hal yang mungkin sedikit ada itu, tapi itu detail yang paling kecil yang penting untuk diperhatikan. Yang namanya manusia pasti lah ya. Iya, benar. Nggak mungkin dia happy. Nggak mungkin terus ya kan. Mungkin kalau misalnya ada juga yang enggak kok bu, biasanya gitu kalau yang lain ada enggak kok pak, saya hebat aja, enggak kok pak. Tapi untuk ketika dicek untuk hasil itunya, wah kamu stresnya lumayan ini gitu. Berarti kan mungkin secara dia untuk healing ada juga yang dia enggak kok. Dia menaruh mindset atau persepsi enggak, aku nggak stres meskipun sebenarnya antara bagus dan tidak bagus lagi itu, cuman itu adalah yang ada beberapa orang untuk membantu. Oke, enggak kok aku nggak stres, insya Allah enggak apa-apa. Itu antara bagus karena akhirnya dia mencoba dirinya untuk produktif. Oke, aku nggak stres, tapi kalau misalnya udah ini aku merasa positif, oke aku akan melakukan ini. Gitu. Oke. Ini udah banyak banget yang kita bahas juga gimana self healingnya, kemudian gimana manajemen stres yang baik juga. Mungkin kali ini ada closing statement untuk mungkin mendengar kita dan penonton kita gitu ya, supaya manajemen stres itu bisa lebih baik ya. Oke, gini ya, manajemen stres atau misalnya coping stres ya. Dari manajemen stres tuh kita tahu kira-kira aku ini stres atau apa, dan perlu diingat harus dari awal bukan soal stres. Jangan dialog supaya cuma stres gitu. Padahal ketika kamu kan memupuk stres itu, kamu akan menjadi stres yang berat dan itu kan masuk ke kesehatan kamu. Nah ini menyangkut sedikit ke COVID karena sekarang kalau misalnya kamu stres itu akan menurunkan imunitas dan kamu kan bisa terpapar COVID lebih mudah. Jadi untuk yang muda-muda pun sekarang nggak ada lagi, nggak pandang bulu lagi COVID itu untuk memaparkannya. Jadi kalau misalnya sanggup perlu aware lebih awal lagi, maksudnya benar-benar awal banget kalian harus aware dan harus perhatikan apakah aku ini stres atau tidak. Ketika kamu sudah merasa aduh aku pusing atau aduh aku mulai overthinking, itu adalah ciri-ciri kamu udah mulai stres. Jadi kalau misalnya kamu udah mulai merasa itu, langsunglah kamu self healing atau langsunglah untuk yang SMK langsung datangi guru BK atau psikolog yang ada. Dan kalau misalnya teman-temannya nih, tolong banget ditanyain ya, maksudnya perlu di check up, di follow up gimana nih keadaannya dan lain-lain. Jadi yang perlu diperhatikan adalah awareness kalian pada stres. Sama mungkin mindset kalau misalnya guru BK atau psikolog itu sebenarnya nggak apa-apa. Iya benar. Dan hilangkanlah mindset kalau misalnya BK atau psikolog psikiater adalah orang yang memaksa. Enggak juga. Oke. Thank you Kalita hari ini juga ya. Saya pengen ngobrol-ngobrol lagi tentang self healing dan lain-lain, tapi kita harus tag di sini karena kita keterbatasan waktu. Dan terima kasih sudah mendengar dan menonton. Kembali lagi ini adalah hasil kerjasama kelompok KKN 17 dari Banjarbaru Utara dan SMK Telkom. Sekian dari kami. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Bye. Makasih ya. Oke. Oke.